Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah, nikmat iman dan nikmat Islam yang masih bisa nempel di hati kita masing-masing, dan juga diberikan kenikmatan berupa kesehatan yang luar biasa, sehingga pada malam hari ini kita bisa melaksanakan pengajian jarak jauh Kitab Al-Hikam. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mengkaji kitab Al-Hikam, seperti biasa marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Dan kita juga berkirim Fatihah kepada kedua orang tua kita, juga berkirim Fatihah kepada mu'alif kitab Al-Hikam. Semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini juga membawa barokah manfaat fid dini wa dunya hatta akhirah. Liridha'illahi ta'ala wa bi'idhnillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi waliman dakhala baitihil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila arwahi abaihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa jami'il awliya'i wasyuhada'i wal ulama'i wal fuqaha wal mufassirin wal muhaddisin was salihin wa ali kullin wa ashabi kullin wa tabi'in wa ila arwahi abina sayyidina Adam alaihi salam wa ummina sayyidatina Hawa wa ma tanassalu bainahuma ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa masyayikhina wa masyayikhina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila hadrati arwahi asy-Syaikh al-Alim al-Alamah Ibnu Athaillah Sakandari wa Syekh al-Alim al-Alamah Ibnu Ajibah. Ghafarallahu lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai pada halaman 29. Idlau Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Idlau hajabahu krono lamun ngaling-ngalingi hu ing Allah. Idlau hajabah lamun ono krono lamun ngalingi hu ing Allah apa syai'un suwiji-wiji la sataro mongko yekti nutubihu ing Allah apa ma barang hajaba kang ngaling-ngalingi apa mahu ing Allah wadafa'a lan nolak sapa musannif bidzalika kelawan mengkono mang dawuh ma yutawahhamu ma ing barang yutawahamu kang dicipto apa iku mang barang min adam istihalati bayane ora muhali al-hijabi yaiku mang aling-aling min adami istihalatil hijabi bayane ora muhali yaiku mang aling-aling fi hakihi yang dalam hake fi hakihi ta'ala yang dalam hake Allah Ta'ala li'annal hijaba krana setune aling-aling innama yattakhidhuhu mesti gawe ing hijab
Innama yatakhiduhu mestine gawe sapa wong hu ing hijab al-udhama'u kang gede-gede warru'asa'u lan piro-piro kepala sirah wa fahuwa mongko tawi hijab iku yumbi'u nyeritakake wong ing hijab anir rif'ati saking keluhuran wa yush'iru lan merohake wong ing hijab bil azamati kelawan keagungan faman mongko utahe sapane wong aina jaha saking di nekani wong hu ing Allah an-nafsu apa an-nafsu yaiku mang kekurangan wa khasilu utawi hasile panol wa khasilu daf'i utawi hasile penolak wa hasilut daf'i utawi hasil penolak annahu stubune kelakuan lau hajaba lamun ngaling-ngalingi hu ing Allah apa sayun suwiji-wiji
kama huwa kaya barang wa utawi ma iku sya'nul udhamai yaiku mang iku sya'nul udhamai yaiku kebiasaane wong gedhe Lisataro mongko nutupi apa suci-wici apa sayunhu ing Allah walau kana lan namun ono iku lahu kedue Allah walau kana lan lamun ono iku lahu kedue Allah apa satirun yaiku mang kang nutupi lakana mongko ono iku liwujudihi yaiku mang wujude Allah ayatihi tegese wujud tegese zate Allah apa hadirun yaiku mang perkara kang hadir utawa membatasi li istilzami satri krana mestihake as-satri iku mang aling-aling inhisarul masturi inhisara yaiku mang ingkari kese perkara al-masturi kang den tutup fihi yaiku mang ing dalem perkara wa kullu khadirin wa kullu khadirin utawi saben-saben perkara kang batesi li syai'in marang suwiji-wiji fahuwa mongko utawi khadir lahu marang syai' utawa siji-wiji iku qahirun meksa
Li annahu krana setune hadir iku yamna yaiku mang nyegah ing hadir yamna'u iku yamna'u nyegah ing hadir mimma saking barang waro'a kang ana mburine waro'ahu kang ana mburine barang wayak suruhu lan ringkes ing sae ala mahalihi ana ing panggonane sae Fayaj'aluhu lan dadekake hu ing syai' fi asri ing dalam sekabehane qabdatihi yaiku mang kekuasaane hadir wa tahta hukmihi lan ana ing ngisore hukume hadir wadzalika ta mengkono la yasihu wadzalika ta mengkono iku la yasihu ora sah fi haqqihi ta'ala ing dalam hak Allah Ta'ala fi qaulihi krana dawe Allah Ta'ala fi kitabihi ing dalam kitab Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwa utawi Allah iku al-qahiru zat kang maksa fauqa ibadihi ing dalem dhuwure para kawulane Allah fauqiyatun
utawi kang bangsa mburi. Fauqiyatun utawi kang bangsa dhuwur. Makanatun fauqiyatun utawi kang bangsa dhuwur. Makanatun iku makanatun kedudukan. Wajalalatun lan kamegahane. La makanun ora panggonane. In kulta lamun ngucap sapa sira. In kulta lamun ngucap sapa sira. Kaifa ja'ala. Kaifa halih kaya apa. Ja'ala dadake sapa musannif. Al-hajba ing kalingan. Malzuman kang dadi malzum. Wasatra lan ing satir. Laziman kang dadi lazim. Ma'annal khajba sartane iku manghijab. Wawa utawi hijab iku as-satru yaiku mangsatir. Kultu mongko ngucap sapa ingsun. Kultu mongko ngucap sapa ingsun. Maknal hijabi utawi maknane hijab. Innama yush'iru. Maknal qultu ngucap sapa ingsun. Maknal hijaba ing maknane hijab. Innama yush'iru iku innama yush'iru yaiku pestine meruhake. Fil urki ing dalam kebiasaan. Bima kelawan barang taqaddama kang wis dhisik. Minar rif'ati bayani
minar rifati bayani yaiku mang keluhuran wal azamati lan keagungan wala yush'ir wala yush'iru wala yusiru lan orang merohake bihadril mahjubi kelawan ambatesi bihasril mahjubi bihasril mahjubi kelawan ambatesi yaiku mang mahjub kang terhijab ini tadi makna yang di depan-depan bukan khadir khasirun ya. Diulangi itu yang di walau kana lahu sa'atin lakanal la liwujudihi an-nawzati khasirun ya, itu bukan khadirun. Ini salah cetak ini. Ada titik. Kalau di kitab saya baca karena titik. Oke. Bapak Ibu yang di rumah itu khasirun ambatesi ya, bukan hadirun. Fi khasril mahjubi. Tadi yang kalimat-kalimat di depan itu ada berapa kata khasirun? Itulah kajabasya. Khasirun. Nah, wa kullu hasirin ya, itu diperbaiki bukan khadirun, khasirun. Bi hasril mahjubi kelawan ambatasi mahjub wa makna satri utawi maknane satir iku alal aksi ing atase sebalike mahjub dan satir. Fahuwa mongko utawi kumang mahjub alladzi kang yalzamu mestiake hu ing hijab ma'ahin hisaril mahjubi ma'ahin hisaril mahjubi sartane ngringkes mahjub fajuila monggo didadekaken imang satir atau didadekake satir laziman ingkang lazim fi syartiyatil ula ing dalem sartiyah kang kawitan liyu ja'ala drapun didadekake yaiku mang satir malzuman ingkang dadi malzum fissaniyati ing dalem qadhiyatus syarti kang kaping pindho
Wal makna anna wal makna utawi maknane iku anna setuhune kita lau nazarna iku lamun ningali kita ma ing barang ma ing barang naktawihi kang natrapi apa barang apa azimatuhu yaiku mangkagungane Allah subhanahu min subutil hijabi subhanahu yaiku mang lafaz subhanahu min subutil hijabi bayane tetepe hijab lakana mongko yakti ono wakana mongko yakti ono iku lahu ketuwe Allah apa satirun yaiku mang satir fataghabarul muqaddimu fataghabaro mongko beda apa al muqaddimu yaiku mangkang dingin wasa wattali lantali bihadza ta'wili kelawan iki mang takwil. Sekarang saya jelaskan bahwa di dalam ini lanjutan kemarin ya hikmah yang ke-29 bahwa sesungguhnya Allah itu tidak terhijab. Yang terhijab adalah kita. Jadi bukan Allah lah yang terhijab. Pada pertemuan sebelumnya saya jelaskan hijab-hijab seperti mudahanah. Masih ingat ya mudahanah? Mudahanah itu yaitu upaya meraih manfaat dunia dengan mengorbankan agama dan akhirat. Nah, dulu sudah saya jelaskan. Yang kedua adalah mudaroh, meraih manfaat dunia dan akhirat dengan cara berbahasa basi. Nah, dulu sudah saya jelaskan. Lanjutannya adalah Allah itu tidak terhijab. Yang terhijab adalah kita. Kalau Allah terhijab, berarti Allah masih bisa dikalahkan dengan hijab. Ya, tertutup dengan tutup. Nah, di sini ada kata-kata hijab, ada kata-kata satir. Kalau kita di masjid, di musola itu kan ada yang membatasi antara jamaah pria dan jamaah wanita, itu namanya satir. Karena tidak menutupi bagian tertentu, tapi menutupi untuk memberikan batas supaya tertutup antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Bagaimana bisa terhijab? Sedangkan kita sendiri ketika memahami sholat, kita ini belum mampu betul-betul memahami sholat. Sholat itu apa sih? Sholat itu sebenarnya maklumun minad dini bil darurati. Nah, ini yang ngaji Waraqat kan kemarin sudah saya jelaskan darurah dan nadhari.
Jadi maklumun as-salat itu namanya maklumun minad dini bil darurati. Jadi salat itu bagian dari agama yang sangat urgent. Nah, sangat urgent, penting. Umat Islam jumlahnya memang mayoritas seperti di Indonesia. Tapi jarang juga yang tahu bahwa sholat itu sebagai aksioma umat Islam. Banyak orang yang kalau ditanya, bahkan KTP-nya bertuliskan Islam, tapi kita sendiri menyaksikan dalam kenyataan hidup banyak orang yang tidak tahu sholat. Seperti saya dan keluarga, mungkin Bapak Ibu sekalian punya keluarga kan dari kecil anak-anaknya sudah diajak ke masjid, diajak ke musola, ke surau dan sebagainya, ya, sudah diperkenalkan sholat. Dia sudah tahu sholat. Seharusnya bab sholat sudah tidak kita bahas lagi. Tetapi musonef ini juga menjelaskan berulang-ulang, orang sholat, tapi sholatnya tidak mendapatkan kenikmatan ketika sholat, karena kita tidak mampu memahami maklumun minad dini bil darurati. Jadi bahwa sholat itu adalah bagian dari agama yang sangat urgent, ya. Umat Islam, nah, jarang yang tahu sholat itu sebagai aksioma umat Islam. Segala sesuatunya bisa diterima oleh akal, ya. Aksioma itu apa? Aksioma adalah pernyataan yang sudah pasti kebenarannya. Sholat itu sudah pasti kebenarannya bagi umat Islam dan dapat diterima oleh akal. Makanya bidzarurati, di dalam bahasa Arab namanya bidzarurati. Makanya ulama tidak mau menamai sholat dengan sembahyang, tetapi kita masih sering mengatakan kepada anak cucu, sudah sembahyang sudah sembahyang nak. Nah, kenapa ulama tidak mau menamai sholat dengan sembahyang? Karena apa? Karena sembahyang tidak menggambarkan perintahnya Allah. Maka kalau sudah ngaji, ya jangan mengatakan sembahyang, tapi sholat. Karena ini sudah menjadi aksioma. Makanya ulama pun tidak mau mengatakan bahwa Allah itu ada. Ingat ini, ulama tidak mau mengatakan Allah itu ada. Apalagi ulama-ulama tasawuf. Kalau kita belajar ilmu tauhid, tidak pernah ulama mengatakan Allah itu ada, tapi ulama mengatakan Allah itu wujud. Makanya di Aqidatul Awam dulu ketika kita masih MI kan diajari Allah wujud kidam baqo mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Nah, ini makanya ulama tidak mau mengatakan Allah itu ada, karena keberadaannya berarti membutuhkan ruang dan waktu. Makanya Allah wujud. Karena Allah wujud ini, Allah tidak mungkin terhijab. Kalau Allah terhijab, berarti Allah kalah dengan kehebatan kain yang untuk menghijab Allah. Yang terhijab adalah kita. Saya sering ditanya orang, Gus, sebenarnya hijab yang terbesar itu apa kita untuk sampai kepada Allah? Hijab yang pertama
Ini biasanya ya, kalau kita sudah ngaji sekolah. Nah, ini kalau kita sudah sekolah mulai MI, SD, MTS, SMP, ya, SMA, aliyah, terus kuliah. Semakin kita pandai, kita akan terhijab dengan ilmu-ilmu kita. Makanya kalau kita sudah banyak ilmu, kita alim, kalau di Indonesia disebut menjadi ulama. Nah, ulama juga akan terhijab dengan kesombongan ilmunya, karena merasa memiliki banyak ilmu. Akhirnya makin hari dia tidak terasa semakin terpenjara oleh ilmu-ilmunya, sehingga lupa dengan yang punya ilmu. Contohnya begini, semakin tinggi ilmu seseorang, nah, ketika masih SMA belum punya gelar akademis, ya, masih biasa-biasa saja. Tapi ketika sudah punya gelar akademis, merasa memiliki ilmu yang lebih, ketika bekerja digaji dengan gaji di bawah UMK, UMR, pasti tidak mau. Karena saya lulusan sarjana, saya ini sarjana, kenapa saya digaji seperti anak SMA, anak SMP? Nah, terkadang orang tua juga mengatakan seperti yang sama. Anaknya lulusan S1, ya, sarjana perguruan tinggi ternama. Kalau tidak orang yang hebat tidak bisa masuk. Tapi setelah lulus kuliah jadi sarjana, anaknya memilih profesi jualan nasi goreng. Apa yang dikatakan oleh orang tua? Aku ini susah payah menguliahkan kamu, kalau ujung-ujungnya kamu ini hanya jualan nasi goreng, ya nggak perlu kuliah. Kamu harus bekerja, punya kantor, pakai sepatu. Setiap pagi orang melihat kamu bekerja. Nah, makanya semakin pandai, kita semakin terbelenggu, kita akan sombong dengan ilmu-ilmu yang kita miliki, lupa dengan yang punya ilmu. Maka itu hijab yang paling besar. Bayangkan orang kalau sudah S2 jadi dosen, S3 jadi dosen, ya, di S1, S2, kesibukannya bagaimana? Luar biasa. Bahkan orang zaman sekarang semuanya dihijab-hijab. Contohnya, kalau kita di dalam satu keilmuan, gak boleh masuk ke dalam lingkungan itu kalau gak bersertifikat, harus tersertifikasi. Nah, kalau dulu kan yang penting lulus sarjana ya sudah. Nah, ini semakin hari hijabnya semakin besar. Kalau nggak mampu nembus ini, ya harus sekolah profesi. Kalau nggak lulus sekolah profesi, nggak boleh bekerja di lingkungan mereka. Nah, ini hijabnya makin hari makin besar. Yang kedua, Anda akan terhijab oleh ibadah-ibadah Anda. Yang pertama, Anda akan terhijab oleh ilmu, ya. Kalau kita membaca kitab yang di Iqadul Himam, nah ini Syekh Ibnu Ajibah juga mengatakan, wa yadkhulu fiha aidan al-karamatul hissiyah. Nah, hijab yang paling besar lagi akan menebalkan hijab kita kepada Allah, yaitu al-karamatul hissiyah, kesaktian. Orang semakin sakti, semakin jauh dari Allah, karena sudah tidak merasa membutuhkan
Allah. Orang punya ilmu kebal nggak butuh minta kekebalan kepada Allah. Kataironi fil hawa, seperti terbang di angkasa, di awan, terbang di udara, isomiber. Nah, akhirnya tidak membutuhkan bantuan Allah karena merasa sudah sakti. Jadi al-karamatul khisiyah artinya kesaktian. Ya, karomah itu kan kesaktian. Wal masyi 'alal ma, seperti bisa berjalan di atas air. Fal wuqufu ma'adzalik, akhirnya orang itu merasa puas karena memiliki kesaktian. Terus tampil ngeprank orang dengan kesaktiannya, ya, jajal mbah dukun sana sini. Nah, ini kan karena merasa punya al-karamatul khisiyah, kesaktian. Min asyaddil khujbi, nah, karena kesaktian itu menjadikan tebal hijab kita. Jangan dipikir dengan semakin sakti, semakin hebat, sakti mandraguna, ya, semakin dekat dengan Allah, semakin jauh dengan Allah. Walidzalika qala, karena itu qala ba'duhum, berkata sebagian ulama ahli tasawuf. Bagaimana mengatakannya itu ulama ahli tasawuf? Asyaddu hijaban anillahi, sesungguhnya yang sangat terhijab dari Allah yaitu al-ulama, yaitu ulama, ya. Karena ketika ilmunya sudah cukup, sudah cukup, kalau diminta fatwa sama orang tidak pernah istikharah karena merasa dianggap di dalam otaknya sudah penuh dengan keilmuan. Ingat ulama-ulama terdahulu seperti yang kita kenal zaman dulu, Mbah Hasyim Asy'ari yang sudah mendapatkan gelar Hadratus Syekh. Ketika ditanya oleh Bung Karno kapan Indonesia ini diproklamirkan merdeka, Mbah Yai Hasyim Asy'ari pergi dulu ke Mekah. Di sana istikharah, tirakat dulu, memohon kepada Allah, kira-kira negara ini kalau merdeka dinamakan apa, tanggal merdekanya kapan, harinya apa, waktunya kapan dimerdekakannya. Seharusnya kalau melihat kealimannya yang al-alim al-alamah, karena Quran hafal, ya, hadis-hadis hafal, kutubus sab'ah juga hafal, kan gak perlu istikharah. Tapi Mbah Hasyim istikharah dulu, ya, menghatamkan Quran, membaca ini, baca itu, ya, memohon petunjuk sama Allah. Ya Allah, kapan bangsa kami Engkau beri kemerdekaan? Ini saudara-saudara yang NU harus paham dengan itu. Ya Allah, kapan bangsa kami Engkau beri kemerdekaan? Setelah dijawab oleh Allah, barulah Mbah Hasyim pulang, mendapatkan tanggal kemerdekaannya 17 Agustus tahun 1945, pas dengan tanggal 17 Ramadan. Nah, terus itu diisyaratkan sama dengan syariatnya kita sholat selama 1 hari 1 malam. Nah, itu hasil tirakat. Ini supaya tidak terhijab dengan ilmu. Orang yang sudah alim pun masih mohon petunjuk kepada Allah. Ulama besar. Negara ini dasarnya apa? Padahal pada waktu itu untuk mendirikan negara Islam masih peluangnya sangat besar, 99%. Tapi Mbah Hasyim itu masih istikharah. Ternyata
dasar negara untuk Indonesia yang diberikan adalah bukan Islam, tapi agamis dan nasionalis. Dasarnya 5. Ya 5 itulah yang ada di Pancasila, adanya di tubuh kita semuanya. Pertama, kita nggak akan bisa hidup sempurna tanpa ketuhanan yang Maha Esa. Makanya harus bertuhan dulu. Nah, kita mencari Tuhan. Nah, di sini selalu terhijab. Karena apa? Nah, ini katanya sebagian dari ulama mengatakan asyaddu hijaban anillahi ulama, yaitu ulama. Coba wis kadung sibuk kesana kemari, orang jadi sombong karena keulamaannya, ulama besar ya, berfatwa tidak pernah istikharah dulu karena merasa ilmunya sudah cukup, lupa dengan yang punya ilmu. Tsummal ubadu, kemudian yang jauh dari Allah setelah ulama adalah ahli ibadah ya. Apa ahli ibadah? Karena rajin ke masjid ya. Setiap sholat 5 waktu di masjid, apapun kegiatannya di masjid, bahkan setiap malam qiyamul lail ada di masjid ya. Akhirnya menjadi hijab yang besar karena merasa sebagai ahli ibadah. Yang berikutnya summa zuhadu, orang ahli zuhud. Zuhud itu orang yang sangat sederhana dan bersahaja, tidak bermegah-megahan. Kalau melihat orang yang sedang bermegah-megahan, lapo bangun omah donya gede-gede, wong ya ora digawa mati. Karena sudah zuhud, merasa punya kapling di surga. Nah, ini hijab juga. Orang kalau sudah sederhana juga sombong dengan kesederhanaannya, sehingga orang menjadi terhijab lagi dari Allah. Fa subhana man hajjabal ulama bi ilmihi. Subhanallah, maha suci Allah. Orang yang terhijab adalah ulama. Ulama terhijab karena ilmunya ya. An ma'lumihi, karena pengetahuannya ya, memberikan statement akhirnya. Nah, ini kan namanya ulama. Wal ubadu, dan ahli ibadah bi ibadatihim, dengan ritualnya. Sholatnya setiap malam 100 rakaat, setiap siang dia puasa ya. Akhirnya apa hijabnya? An ma'budihim, dari kegiatan dan ritual ibadah itu menghijab dirinya. Karena apa? Sibuk ibadah kesana kemari, ternyata lupa dengan yang disembah. Wassolihina, yaitu yang terhijab berikutnya adalah orang-orang yang soleh ya, selalu berbuat baik, menjaga diri. Dia akan terhijab dengan kesolehannya. Coba dulu kita hidup bebas, tidak terikat. Setelah punya jamaah ngaji disebut Gus, nah, panggil Gus. Wah, ini jadi hijab ini. Akhirnya di dalam hati senang diceluk Gus. Nah, ini hijab. Karena kesolehannya. Biasanya pergi kemana-mana gak perlu pakai kopiah,
Karena sudah dipanggil Gus sama orang, akhirnya pakai kopiah. Kopiah bulat dikit sudah nggak mau, beli kopiah yang bagus karena sudah Gus. Nah, ini terhijab oleh kesolehan-kesolehan. Fasolihina bisolahihim an muslihihim an muslihihim. Jadi dari kesolehan-kesolehannya, ya, menjaga kehormatan. Coba kemana-mana akhirnya pakai sarung, ya. Gak berani lepas sarung, lepas kopiah, ya kita akhirnya terhijab lagi. Wallahu min wara'i dzalik kullihi. Wa fi dzalika yaqulu sistri, ya. Ini rahimahullah taala. Dengan adanya itu semua, maka berkatalah Imam Asy-Syistri. Apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syistri? Taqayyata bil auhami. Akhirnya engkau akan terikat dengan imajinasimu. Kalau ilmunya sudah cukup, katakan S3, kamu juga akan terikat dengan imajinasimu jadi S3. Ngajar terus terimajinasi, waduh kapan aku dapat KUM 450 biar segera bisa menjadi guru besar. Menyibukkan diri terus, akhirnya tidak bisa membagi waktu antara dirinya dengan Tuhannya. Nah, ini kata Imam Asy-Syistri mengatakan taqayyata bil auhami, engkau akan terikat dengan imajinasimu. Lama tadakhalat alaika, ya, ketika tahu, ya, ketika kamu masuk, ya, ketika masuk alaika kepadamu wa nurul akli, cahaya akal, akhirnya dikasih kejeniusan yang luar biasa, kepandaian, mudah menghafal, mudah mengini, akhirnya terhijab dari kejeniusan akalnya. Kalau disuruh belajar nggak mau, alah gampang, aku sudah bisa. Nah, ini terhijab dari Allah, tidak mensyukuri nikmat diberikan kejeniusan. Kalau orang yang tidak jenius, bodoh, belajarnya tekun, menghafal Al-Quran juga tekun. Yang diberikan wa nurul akli, cahaya akal, kejeniusan, aurashaka sajna. Akhirnya dengan cahaya akal ini, aurashaka bisa memasukkanmu asajna pada penjara. Nah, kamu terpenjara, gampang meremehkan, kamu sudah cerdas. Ini bukan kata saya, ini kata Syekh Asy-Syistri di dalam Iqadul Himam, ditulis oleh Ibnu Ajibah, halaman 282. Nanti bisa Bapak Ibu baca. Wa mabba'aha wahimta, dan kamu berkeinginan mencari bi'anwarin. Nah, kamu akhirnya berkeinginan mencari cahaya itu karena jenius. Akhirnya main game pertama dengan tingkat kesulitan, ya. Kalau anak kecil main game pertama dengan tingkat kesulitan yang tinggi, bisa memecahkan kesulitannya. Akhirnya penasaran dengan game yang sulit lebih tinggi kesulitannya, terus penasaran dengan kesulitannya yang lebih tinggi lagi, sampai ingin mengalahkan tingkat kesulitan yang paling tinggi. Fahimna, maka kami mengerti usuliha, dari mana asalnya ini. Nah. Bamamba'aha, dan dari mana asal sinar itu, ya, kalian pakai jenius. Min aina kana,
Dan dari mana sinar itu berasal? Famahimna, maka kami tidak mengerti. Ternyata sampai dicari sampai tingkat tinggi-tingginya tetap nggak mengerti. Nah, contohnya seperti itu. Kalau anak kecil penasaran ini, orang dewasa main catur. Sekarang kan orang dewasa juga terkena virus game, ya. Makin penasaran, nggak akan ketemu. Allah pun juga sama. Semakin cahaya diperterang, ya. Fakot tahjubu. Nah, maka terkadang menghijab tahjubul anwaru, yaitu sinar-sinar lil abdi mislama. Memang Allah sengaja menciptakan sinar-sinar itu semakin terang. Memang Allah sendiri punya tujuan supaya sinar yang hakiki tidak ditemukan oleh hambanya. Maka kalau menginginkan akhirat, kita harus zuhud di dunia. Kalau nanti di akhirat menginginkan Allah, maka harus zuhud di akhirat supaya ketemu dengan Allah. Nah, inilah yang menyebabkan kita selama ini selalu terhijab antara diri kita dengan Allah. Ini di kitab Iqadul Himam saya jelaskan. Jenengan kalau sudah ngaji kitab banyak sekali, ditokohkan di tengah-tengah masyarakat, jenengan bangga makin hari makin bangga, hijabnya makin hari makin tebal. Allah sebenarnya tidak terhijab, ya. Yang terhijab adalah kita. Bagaimana caranya bisa berjumpa dengan Allah sejak kita di dunia? Ya, kita harus melepaskan semua hijab-hijab itu yang ada di dalam diri kita. Coba kalau kita punya gelar sarjana, ditulis enggak di belakangnya SPD, MPD? Nah, ditulis enggak kira-kira kalau punya gelar doktor, ya doktoral? Ya ditulis. Kadang ada orang yang namanya tidak ditulis gelarnya aja marah-marah. Harus ditulis, ini sekolahnya mahal dulu. Nah, ya. Apalagi punya gelar tertinggi di tingkat akademis, ya seperti profesor. Kira-kira minta ditulis enggak? Kalau masih minta ditulis itu, berarti persifatan kita ini sama dengan kita menabuh genderang perang dengan Allah. Dulu orang sekolah di zaman Belanda cukup dengan dokter andes, dokter anda. Ya sudah tinggi sekali sekolah itu. Belanda pulang, ada lagi sekolah namanya S2, Sastrata 2, Magister, ya. Dulu sarjana utama, ya, sarjana muda, sarjana lengkap, terus sarjana utama itu S2. Makanya kalau orang dulu gelarnya SU, ya, akhirnya dapat gelar doktoral, doktor, bahkan doktor maksimus, PhD dan sebagainya. Ini kan mempertebal hijabnya manusia, hijab kita. Itu. Tidak dipanggil dengan kata-kata Pak mau kemana, Bu mau kemana, dijangkar aja sudah mengatakan tidak sopan, tidak pernah belajar akhlak. Berarti kan kehormatan di dalam diri kita kosong. Kita masih membutuhkan kehormatan, padahal yang perlu dihormati adalah Allah. Kalau orang memang ada yang nggak memanggil dengan sebutan Bapak, panjenengan tersinggung, berarti ada celah di dalam hati kita, kurang namanya rasa hormat, butuh penghormatan. Kalau orang sudah penuh dengan rasa hormatnya seperti Nabi dipanggil Mat Muhammad aja sudah nggak marah-marah. Kecuali yang diserang adalah keluarganya, ya, umatnya, barulah Nabi marah. Kalau masih pribadinya Nabi belum pernah
marah. Ya, kira-kira seperti itu. Apalagi zaman sekarang, ya. Sesuatu yang bersifat pasti saja tidak pernah dia akui. Contohnya kematian. Kalau Sayyidina Ali mengatakan ada sesuatu yang sudah bersifat pasti, semua orang akan mengalami, tapi tidak semua orang mempercayai. Kita sudah sering menyaksikan orang membawa tetangganya, keranda temannya ke kuburan, tapi dia juga masih tidak paham-paham kalau dia juga akan seperti itu. Bagaimana tidak terhijab dengan Allah? Padahal kematian itu adalah fase pertama kita akan dilucuti hijab kita oleh Allah, karena selama hidup di dunia tidak pernah mau melepaskan hijab. Maka Syaikhullah di dalam kitab Al-Hikam ini mengatakan ya memang yang terhijab bukan Allah, tapi kitalah yang terhijab. Masa Allah terhijab? Berarti kalau Allah terhijab, Allah kalah hebat dong dengan kain, ya, kalah hebat dengan tembok dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini membawa barokah, manfaat fid dini wa dunya hatal akhirah. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari juga akan menjadikan al-ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya, ya, yang bisa masuk ke dalam kalbu kita dan bisa menerangi kita sejak di dunia sampai di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Rasulullah ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma aftah lana babal ilmi wal khair. Allahumma aftah lana babal ilmi wal ma'rifah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khiltal mursalin wa ilhamal malaikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khudh minna wa taqabbal minna waftah ababa kulli khairin kama fatahta ala anbiyaika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.